Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah sekarang sebelum kita berdoa ya coba dicek kerapiannya. Bajunya sudah rapi semua? Buku-bukunya sudah rapi? Sudah? Ya. Oke, sekarang untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Dirga. Doa mulai. Seterusnya berdiri. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali nak. Oke ya. Sebelumnya ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak masuk ya. Keterangannya apa nak? Sakit. Sakit. Selain Rara ada lagi? Tidak ada. Oke ya, kita doakan semoga Rara cepat sembuh supaya bisa belajar seperti biasa lagi bersama-sama kita ya. Untuk kalian juga harus selalu menjaga kesehatan. Oke, baik ya. Sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan yang lain berdiri untuk Nabila, silakan dipimpin lagunya. Silakan ya. Kita menyanyi bersama-sama ya dengan penuh semangat. Oke?
semprotkan ke seluruh kelompok. Tercium nggak aromanya? Tercium. Tercium. Harum? Harum. Harum. Nah sekarang apa sih kaitannya parfum yang Ibu bawa ini dengan materi kita sebelumnya? Ya, Ibu. Berkaitan dengan materi zat dan perubahannya, Bu. Iya, betul ya. Minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai zat dan juga perubahannya. Nah, sekarang parfum yang Ibu bawa ini kira-kira wujud zatnya apa? Cair ya, tapi ketika Ibu semprotkan dalam bentuk apa? Gas. Iya, betul ya. Nah, sekarang kita kan sudah menyebut-nyebut tentang zat tadi ya. Nah, Ibu tanya, lalu apa sih yang disebut dengan zat? Ya, Barbin? Adalah Ya. segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Iya, zat itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Ya, itulah kenapa kok zat itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya, misal antara zat padat dengan zat cair itu pasti sifatnya berbeda. Karena apa? Salah satunya karena susunan partikelnya, ya, yang berbeda-beda. Nanti akan kita bahas lebih jelas lagi ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, Nak. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Apa yang pertama adalah dengan diberikannya daftar benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka peserta didik dapat menggolongkan karakteristik materi dengan baik. Yang kedua, ya, dengan diberikan LKPD, peserta didik dapat menentukan sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah melalui eksperimen peserta didik dapat menyelidiki ya perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Jelas dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Jelas ya, ada 3. Oke ya, sekarang ini Ibu akan membentuk kelompok ya menjadi 4 kelompok diskusi. Nah, di sini sudah ada nih. Ada kelompok cair. Kemudian ini ada kelompok padat. Ada kelompok kristal dan kelompok beku. Ya, nama-nama ini ada kaitannya dengan materi kita tentang zat dan juga perubahan. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ya, di sini Ibu ada video pembelajaran. Ya, mari kita tonton bersama-sama. Diperhatikan baik-baik Nak ya, supaya apa yang disampaikan itu bisa kita pahami bersama. Oke. Hai adik-adik, apa kabar semua? Masih dengan Kak Febri di channel Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam zat dan perubahannya. Untuk yang apa itu zat? Zat atau materi adalah semua benda yang menempati ruang. Lalu zat sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu zat cair, padat, dan gas. Zat padat ini adalah zat yang partikelnya berdekatan dan letaknya teratur. Kemudian partikel-partikelnya lebih mudah untuk dipisahkan, adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas adalah jarak-jarak partikelnya saling berjauhan satu sama lain. Kemudian partikel-partikelnya sangat mudah untuk kita pisahkan. Selanjutnya kita belajar mengenai perubahan wujud zat. Coba adik-adik perhatikan bagian perubahan zat yang sudah kita pelajari sejak SD di bawah ini. Itu adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang dibekukan menjadi es. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh suhu, yaitu proses pendinginan. Berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair, jadi kebalikan dari membeku. Jika membeku atau proses pembekuan dipengaruhi oleh suhu yang dingin, proses perubahan zat padat menjadi cair, contohnya es menjadi air, itu dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Selanjutnya berikutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya nih, pada air yang dimasak kemudian mendidih, biasanya akan keluar uap dari air tersebut. Proses itulah yang biasa disebut dengan proses penguapan. Berikutnya, berdasarkan sifat perubahan yang terjadi, perubahan zat terbagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia.
dan reaksinya bersifat irreversibel, tidak bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Contohnya besi yang berkarat. Selesai sudah materinya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa untuk mengulang-ulang lagi pelajarannya dan tetap semangat. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai zat dan juga perubahannya. Ya, tadi sudah dijelaskan apa itu zat, kemudian ada 3 kelompok wujud zat, ya, ada padat, cair, dan gas. Ya, kemudian tadi juga ada macam-macam perubahan wujud zat. Ada berapa tadi? Ada 6. Ya, apa? Mengembun, kemudian mencair, ada membeku, ada mengkristal, ada menguap. Satu lagi apa? Menyusui. Nah, sekarang dari video tayangan tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sebelum kita melanjutkan materi? Ya, Girda? Bagaimana susunan partikel pada sebuah zat? Nah, itu ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana sih susunan partikel pada suatu zat? Ya, karena setiap zat itu pasti partikelnya berbeda. Nah, di sini ya, Ibu ada. Nah, ini ya, susunan partikel dalam zat. Coba kalian perhatikan semuanya ke depan. Ya, untuk zat padat, kalau kamu lihat bagaimana susunan partikelnya, ya, susunannya teratur, ya, Nak, ya, kemudian juga berdekatan. Ya, bagaimana dengan daya tarik menarik antar partikelnya? Daya tarik menariknya sangat kuat. Ya, sebelum kita melanjutkan materi, sekarang kita selidikin dulu. Ya, setuju? Setuju. Oke, kita mulai ya dengan penuh semangat, Nak, ya. Ya, mulai ya. Yuk, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, berarti kalau sudah siap belajar, kita lanjutkan. Oke? Oke, Ibu akan membagikan ada bahan ajar, ya. Bahan ajar ini nanti akan dibagikan pada setiap kelompok. Ya, ini untuk kelompok cair. Kemudian ini ada LKPD-nya juga, sekalian Ibu bagikan ya, untuk LKPD kelompok padat. Ini beserta LKPD-nya ya. Kemudian ini kelompok kristal. Oke, jika LKPD-nya silakan kamu lihat-lihat dulu ya, di situ sudah disediakan permasalahan yang harus kalian selesaikan ya. Kemudian juga nanti kita akan ada eksperimen ya untuk melakukan penyelidikan perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Kemudian juga untuk pengisian LKPD-nya silakan nanti sesuaikan dengan langkah kerja yang sudah Ibu tuliskan di lembar LKPD. Untuk perwakilan kelompok, yuk silakan maju ke depan, ambil alat dan bahan. Hati-hati ya, karena alat dan bahan yang kita gunakan ini rentan sekali untuk pecah. Ini sudah Ibu susun ya, Nak? Diambil sesuai dengan kelompoknya. Pastikan semua alat dan bahan diterima semua. Hati-hati. Oke, setiap kelompok sudah mendapatkan alat dan bahan? Sudah, Bu. Nah, oke ya. Ini, Nak, ya. Tadi kan sudah dibagikan bahan ajar, ya. Kemudian juga buku cetaknya silakan dibuka terkait materi kita tentang zat dan perubahannya, Nak. Silakan dibuka buku cetaknya. Kamu silakan gali informasi ya dari berbagai sumber. Bisa dari buku cetak ataupun bahan ajar yang dibagikan tadi. Ya. Kalau sudah, boleh langsung mulai dikerjakan. Lembar kerjanya dibuka. Untuk yang sifat fisika sudah ada sih ya. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Dilihat di lembar kerjanya. Ya, Ibu ingatkan lagi, tetap jaga keselamatan kerja. Hati-hati, karena bahan-bahan yang kita gunakan itu ada soda kue, kemudian
kemudian ada cuka, ya satu-satu dulu, boleh yang perubahan fisikanya dulu. Nah, yang lain boleh nyari nak, dibantu. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Kemudian terjadi perubahan apa? Oke, sambil ditunggu. Lihat. Ini boleh sambil nunggu itu ini dikelompokkan ya. Nah, silakan diidentifikasi dulu masalah apa yang ada pada LKPD-nya. Ini nanti ya, kita selesaikan dulu ya. Itu percobaan apa? Perubahan fisika. Sudah terlihat hasilnya? Sudah mulai mencair ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan di LKPD-nya? Ada? Nah, nanti dijawab sesuai dengan pengamatan yang kamu lakukan ya. Nah, coba kamu amati ini tadi. Nah, ini apa? Cuka. Ini, oke, campur cuka. Ini baking soda. Ya, baking soda ya. Ketika kita campurkan, kemudian kita apa? Pasang balon, apa yang terjadi? Nah, kan? Silakan. Kalau sudah ada jawabannya langsung ditulis di lembar. Silakan dituliskan ya hasil pengamatan kamu sesuai dengan format LKPD yang sudah Ibu berikan. Sudah? Sudah ya. Oke, baik. Nah, sekarang ya sebelum kita presentasi kita ice breaking terlebih dahulu ya. Sekarang semuanya berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Temu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh? Silakan duduk dan kembali. Nah, sudah siap presentasi? Sudah, Bu. Siap ya? Siap. Tadi serangkaian eksperimen sudah dilakukan semua. Sudah? Eksperimen tadi sudah dilakukan semua? Sudah, Bu. Sudah, baik ya. Hasil pengamatannya sudah dituliskan semua di LKPD? Sudah? Sudah dipastikan semuanya terisi? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Ya, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan ya. Nanti selagi kelompok yang lain mempresentasikan, kelompok lain nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya ya. Jelas? Jelas. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok cair? Sudah siap? Yakin sudah siap semua? Siap, Bu. Siap. Oke, silakan untuk kelompok cair maju ke depan semuanya. Nah, kita sama-sama perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok cair. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami sebagai berikut. Zat terbagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh benda yang termasuk zat padat adalah kayu, kursi, dan bolpoin. Contoh benda yang termasuk zat cair adalah air, minyak, sirup, dan sirup. Contoh benda yang termasuk zat gas adalah uap air panas dan asap. Setelah melakukan serangkaian pengamatan, dapat kami simpulkan bahwa zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Wujud zat terdiri dari zat padat, zat cair, dan zat gas.
Ciri-ciri zat padat adalah partikelnya menempati posisi tetap, gaya tarik-menariknya sangat kuat, dan partikelnya hanya bergetar di sekitar posisinya. Ciri-ciri zat cair. Ciri-ciri zat cair adalah partikelnya menempati posisi tetap namun agak berjauhan, gaya tariknya lemah, dan partikelnya bergerak lincah. Ciri-ciri zat gas. Ciri-ciri zat gas adalah jarak antara partikelnya berubah-ubah, gaya tarik-menariknya sangatlah lemah, bahkan tidak ada, dan partikel bergeraknya sangat lincah. Oke. Perubahan wujud zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran yang tidak menghasilkan zat baru. Pada saat dipanaskan, lilin menjadi cair. Beberapa saat setelah dingin, lilin akan kembali menjadi padat. Lilin yang dipanaskan tidak menghasilkan zat baru. Kesimpulan, perubahan materi yang terjadi pada kegiatan di atas merupakan perubahan fisika, karena saat lilin dipanaskan tidak disertai atau tidak menghasilkan zat baru. Ya. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk benda menjadi zat lain. Pertanyaan, apakah yang terjadi ketika baking soda dan cuka bercampur? Ketika baking soda dan cuka bercampur, maka akan menghasilkan gas. Apakah yang terjadi pada balon? Balon akan mengembang karena terisi oleh gas. Sebutkan peristiwa yang mengiringi perubahan materi tersebut. Peristiwa yang mengiringi perubahan materi tersebut adalah perubahan kimia. Inilah hasil dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan dari kelompok lain. Ya, Bimantara, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apakah zat yang telah berubah bentuk dapat berbentuk awal? Ya, bisa. Ada zat yang dapat kembali ke bentuk semula setelah berubah bentuk. Contohnya, air yang berubah menjadi es batu dan kemudian kembali menjadi air. Tetapi ada juga zat yang tidak bisa kembali ke bentuk awal. Sebagai contoh, apabila nasi sudah matang tidak akan bisa kembali menjadi beras lagi. Oke, bagaimana Bima? Jawaban dari kelompok cair sudah jelas belum? Sudah jelas? Sudah jelas? Nah, tadi yang ditanyakan Bima adalah apakah zat yang sudah mengalami perubahan bentuk bisa kembali ke bentuk semula, ya? Nah, ini sekarang Ibu yang akan memberi tanggapan. Ya, betul jawaban dari kelompok cair tadi. Ya, yang betul. Ya, karena materi kita ini membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, kalau yang perubahan fisika dia sifatnya reversible. Artinya apa? Bisa kembali ke bentuk semula tanpa terjadi pembentukan zat baru. Sedangkan untuk perubahan kimia dia sifatnya irreversible. Artinya apa? Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contoh, kalau misal kertas sudah kita bakar, bisa nggak berubah jadi kertas lagi? Tidak bisa. Atau nasi yang sudah kita masak, apakah bisa kembali jadi beras? Tidak. Nah, itulah ya. Oke. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh ditanyakan? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk guru. Oke, silakan kembali. Oke, nah dari serangkaian kegiatan kita ini, yuk tarik kesimpulan. Siapa? Untuk menarik kesimpulan. Ya, Fadila. Coba kesimpulan dari serangkaian kegiatan kita hari ini. Berikut adalah kesimpulan mengenai materi zat dan perubahannya. 1. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. 2. Wujud zat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Oke ya, itu tadi kesimpulan ya yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini mengenai zat dan juga perubahannya. Ya, jelas semua? Jelas ya, Nak ya? Jelas. Materi apa sih yang kita pelajari hari ini? Nah, zat dan juga perubahannya. Ya, bagian mana yang paling kamu sukai? Bagian eksperimen. Saat melakukan eksperimen, kalian suka?
Nah sekarang di sini nak ya, Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan. Ya, ini Ibu ada soal, Ibu bagikan satu persatu. Ini untuk menilai sejauh mana pengetahuan kamu yang mengenai materi hari ini. Ya, yang sudah mendapatkan lembar soalnya silakan boleh langsung dikerjakan, Nak. Ya, boleh langsung dikerjakan. Itu soal pilihan ganda, jadi langsung silakan dipilih mana jawaban yang kalian anggap benar. Oke, langsung silakan, jangan lupa kasih nama. Maka langsung kamu kerjakan, pilih jawaban mana yang paling benar. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok Rizka sudah selesai? Oke, ini sudah selesai semua kan? Sudah ada jadi satu, nanti kita pakai. Nah. Kelompok cair? Kelompok tutup? Oke, dah. Kelompok cair. Kumpulkan jadi satu. Oke, baik ya, sudah selesai semua ya. Ya, sudah. Yakin sama jawabannya? Yakin, Yakin ya, insya Allah mendapatkan penilaian yang bagus. Oke, ya ini sudah. Nah kemudian untuk PR ya, untuk tugas rumah silakan kerjakan nanti di buku cetak halaman 63. Ya, jangan lupa PR-nya halaman berapa tadi? 63. Nah kemudian untuk pertemuan selanjutnya, nah ya Ibu sampaikan kita akan membahas tentang kerapatan zat. Ya, jadi silahkan belajar di rumah supaya nanti pada waktu pertemuan selanjutnya kamu sudah ada bekal ilmu. Ya, jelas ya. Tetap semangat belajar, jangan mudah putus asa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Ya. Siap, gerak, doa memulai. Berdiri. Salam pada Bu Guru.